Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio, dan kali ini kita akan ngobrol seru tentunya, dan sudah ada di studio kita kali ini yaitu seorang narasumber yang pokoknya cuami, mantep banget gitu ya untuk ngobrolin topik kita pada hari ini. Langsung aja ada Bapak Dr. Bambang Nursena. Halo Pak Bambang. Ya. Apa kabar Pak? Baik, puji Tuhan. Baik ya, puji Tuhan. Oke. Nah Pak, ini kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang kekristenan dan tentang Tuhan tentunya, gitu ya. Nah, kita mau tanya nih Pak, menurut Bapak nih, bagaimana sih sebenarnya dalam iman Kristen ini kita bisa menjelaskan siapa Allah atau Tuhan yang disembah oleh orang Kristen itu sendiri? Ya, yang pertama kita harus memahami iman itu tidak bisa lepas dari konteks, termasuk konteks sejarah. Kekristenan itu tidak muncul tiba-tiba, tetapi dia lahir dari rahim keyahudian. Oke. Karena itu kitab suci kita ini adalah kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Harus diketahui bahwa Perjanjian Lama itu bukan hanya kitabnya satu agama loh. Oke. Orang Yahudi kitabnya Perjanjian Lama. Iya. Pertanyaannya, apakah Yahudi percaya Tuhan Yesus? Enggak ya? Tidak percaya. Tapi kitabnya sama. Kitabnya sama. Kita menyebutnya Perjanjian Lama. Kalau orang Yahudi menyebut Tanakh. Ya. Tanakh itu singkatan dari Torah, kitab Taurat, terdiri dari 5. Dari Sefer Bereshit, kitab Kejadian, sampai Sefer Devarim, kitab Ulangan. Lalu Nebim, jadi Tanakh itu Torah, Nebim, kitab nabi-nabi. Terdiri dari nabi-nabi awal, nabi-nabi akhir. Nevim Rishonim dan Nevim Akarunim. Nabi-nabi akhir itu dibagi dua lagi. Nabi-nabi besar, Dan nabi kecil. Ya. Yesaya, Yeskiel, Yeremia, sama nabi-nabi kecil jumlahnya 12. Lalu Ketuvim diawali dari Mazmur. Itu kitab sama yang diimani oleh orang Kristen yang percaya bahwa Yesus itu penggenapan dari Perjanjian Lama itu. Kenapa kita sebut Perjanjian Lama? Karena itu nubuat dari Nabi Yeremia bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan umat Yehuda dan umat Israel. Pertanyaannya sekarang, satunya nggak percaya Yesus, satunya percaya Yesus. Kok kitabnya masih sama? Sama ya. Nah, jadi artinya apa? Kisah-kisah yang mengatakan tuduhan-tuduhan lah. Orang Kristen memalsu kitab itu enggak beralasan itu. Kalau orang Kristen memalsu kitab, kitabnya kan beda. Katakanlah gini. Orang Kristen memalsukan kitab supaya ayat-ayat Perjanjian Lama cocok dengan klaim teologisnya bahwa Yesus adalah Tuhan juru selamat. Kan sudah berbeda. Wong kitabnya juga dipakai Yahudi. Ya. Kalau orang Yahudi gara-gara menolak Yesus, dia ubah-ubah ayatnya supaya tidak cocok dengan klaimnya Kristen. Bisa saja. Tapi nyatanya kitabnya Yahudi adalah kitab kita dan sebaliknya. Bedanya pada tafsir, bukan pada teksnya. Pada teksnya. Ya. Menafsirkan isinya itu yang beda ya. Isinya beda lah. Berarti Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi adalah sama dengan Tuhan yang disembah oleh Yesus. Yesus orang Yahudi. Iya, Murid-muridnya Yahudi. Betul. Ya, tapi hanya beda pemaknaan. Orang Yahudi sampai hari ini masih menunggu kedatangan juru selamat. Dan itu bukan Yesus bagi mereka. Bagi kita, juru selamat itu ya sudah datang dalam diri Yesus, yaitu Sang Mesias. Makanya Yesus dinamakan Kristus. Kristus itu bahasa Yunani dari Hamasiah. Yesua Hamasiah. Jadi Yesus Kristus. Oke. Menurut Bapak kenapa sih? Jadi sampai sekarang itu orang Yahudi tidak bisa menerima kedatangan Yesus? Itu sebetulnya peristiwa sejarahnya cukup kompleks ya. Begini, yang disebut orang Yahudi sendiri itu siapa? Gini, dulu ada 12 suku Israel. Yeah. Pada masa monarki itu kan
Raja Saul, kemudian Daud, dan terakhir Salomo kan. Ya. Nah di masa Salomo itu setelahnya terjadi disintegrasi kerajaan. The Great Israel, Israel Raya. 10 suku ikut ke utara. Ya. Akhirnya menjadi orang-orang kerajaan Israel yang pusatnya nantinya di Samaria. Disinilah sekte pertama yang muncul dari perpecahan ini adalah orang-orang Samaritan atau Samaria. Ya. 2 itu ikut ke selatan. Pusatnya di Yerusalem. Namanya Yehuda yang paling menonjol dan kedua Benyamin. Karena suku Yehuda yang menonjol maka menghadapi pengaruh Helenisme, Yunanian dari wilayah Israel itu pada abad ketiga sebelum Masehi muncul kata Yehudut, Judaism sebagai antitese dari Helenisme. Lah Yudaisme ini berarti suku yang mayoritas dari Yehuda plus Benyamin. Lalu dari Yahudi itu terpecah menjadi sekte-sekte. Satu Saduki. Oke. Ini dari Imam Sadok. Kedua Parisi. Parisi itu antitesis dari Saduki. Mereka tidak menguasai aset ekonomi Bait Allah yang dikuasai Saduki. Tapi mereka menguasai amha aret, masa rakyat banyak. Nah dari sekte Parisi ini muncul orang-orang Selot yang ingin mendatangkan kerajaan Tuhan itu dengan kekerasan. Lalu ada orang Herodian. Herodian itu loyalisnya Herodes. Karena Herodes orang Edom diangkat jadi raja oleh Romawi karena Roma menjajah Israel. Makanya dia beragama Yahudi. Tetapi karena dia sendiri bukan Yahudi. Dia secara darah kan orang Edom. Orang Arab lah. Bapaknya dari suku Edom namanya Antipater, ibunya dari Nabatian. Nabatian itu kalau dalam genealogi Alkitab itu keturunannya Ismail dari Nebayot. Maka dia darahnya bukan Yahudi tapi beragama Yahudi sehingga dia terancam. Karena keterancaman itu dia punya loyalis yang namanya Herodian. Nah ini termasuk Parisi. Lalu yang terakhir Eseni. Dan kelompok Eseni itu sudah memisahkan diri dari Bait Suci sejak kira-kira tahun 152 sebelum Masehi. Sehingga sekte ini tidak muncul di Perjanjian Baru. Karena mereka memisahkan diri dari Yerusalem. Nah kemudian muncul satu varian lagi yang namanya Nosrim. Nosrim itu artinya Nasrani. Maka dalam Kisah Rasul 24 ayat 5, Paulus disebut sebagai salah seorang dari pemimpin sekte Nasrani. Jadi ini disebut lengkap kan dalam tulisan karya Yosepus. Ya Saduki, Eseni, Parisi, Nasrani. Nasrani ini orang-orang yang menjadi pengikut Yesus tadi dari asal Yahudi. Kalau kebanyakan dari asal bukan Yahudi, untuk pertama kali mereka disebut Kristen di Antioquia. Itu latar belakangnya non-Yahudi. Nah dari situlah kemudian kita bisa melihat kenapa menolak Yesus. Karena visinya orang Saduki. Mereka tidak butuh juru selamat, sudah mapan. Bahkan kebangkitan di antara orang mati pun dia nggak percaya. Tinggal Eseni, tinggal Parisi. Orang Eseni percaya penyelamat akan datang. Mesias yang akan datang itu disebut sebagai Mesias Harun dan Mesias Israel. Itu ada dalam naskah Qumran yang dikenal dengan dokumen Habakuk. Mesias yang mereka tunggu itu sosok Mesias yang Mesias Israel, raja, sekaligus Mesias imam. Tapi mereka membayangkan ada dua Mesias. Nah orang Parisi membayangkan Mesias itu tekanannya pada Mesias politik. Makanya mereka menyebut dalam dokumen-dokumen kayak Talmud, ya, Targum, itu dokumen-dokumen Yahudi yang dalam hal ini tidak percaya Yesus. Mereka mengatakan tentang Mesias itu dengan bahasa Arab Malka Mesiha, Raja Mesias. Karena tekanannya Mesias politik. Nah, pertanyaannya apakah Yesus memenuhi kebutuhan mereka? Tidak. Yesus berkata kerajaanku bukan dari dunia ini. Bukan Mesias model begini yang kita harapkan, tapi Mesias yang menang perang. Makanya mereka menolak Yesus, alih-alih menolak Yesus,
pada perang Yahudi kedua setelah Yerusalem dihancurkan oleh Titus tahun 70 Masehi, tahun 132 pemberontakan Yahudi kedua sempat menang. Yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba. Dan Rabi Akiba mendeklarasikan Simon Bar Kokhba sebagai Mesias Israel. Mesias politik. Secara politik ya. Tapi kemudian tahun 135 Hadrian kembali ke Yerusalem, ditumpaslah pemberontakan itu, Mesiasnya meninggal. Kemudian rabinya juga meninggal. Sudah punah harapan mereka. Lalu dari zaman ke zaman mereka menunggu Mesias nggak datang-datang. Mereka berharap ketika Islam masuk ke Yerusalem, Sayyidina Umar itu dianggap Islam nanti akan mempersiapkan jalan kepada Mesias kita. Makanya berbaik-baik dengan Islam. Karena mempersiapkan jalan bagi Mesias kita. Kecewa lagi karena apa? Abdul Malik bin Marwan malah membangun masjid di atas reruntuhan Bait Suci mereka. Sampai hari ini nggak selesai-selesai. Lah makanya kalau di YouTube, di internet tuh ada ini Yahudi yang menolak Sionisme, Yahudi yang menolak negara Israel, kan ada kan? Itu oleh publik Indonesia dibesar-besarkan. Wah, ini Yahudi aja menolak negara Israel kan, itu kan? Padahal siapa Yahudi yang menolak negara Israel? Ini belum Mesias loh. Yahudi yang menolak negara Israel itu sekte kecil sekali yang namanya Naturakarta. Naturakarta itu bahasa Aramaik yang artinya penjaga kota. Karena mereka mengacu dari Mazmur, sia-sialah orang membangun kota kalau bukan Tuhan, itu loh. Lah dia katakan, karena negara Israel itu produk nasionalisme modern, tidak didirikan oleh Mesias, kami menolak. Karena yang boleh mendirikan negara Israel hanya Mesias. Sementara mereka sudah terlanjur menolak Yesus. Jadi kalau dia menerima negara Israel berarti tidak cocok dengan harapan Mesias Raja. Karena apa? Karena ternyata negara Israel itu negara demokrasi, bukan didirikan oleh Mesias. Tapi kalau mereka menerima itu berarti mereka harus mengubah pandangannya, bukan Mesias politik tapi Mesias rohani. Ketika mereka menolak Mesias rohani, ya mereka sudah terlanjur menolak Yesus. Jadi itu kompleks sekali. Dilihat varian-varian alirannya udah macam-macam. Oke, berarti secara kesimpulannya adalah kenapa mereka menolak Yesus karena ekspektasi mereka tentang tidak kesampaian, tidak sesuai dengan apa yang dalam pikiran mereka. Dalam pikiran mereka, betul. Ya berarti mereka mau mencoba menarik pikiran Tuhan dengan pikiran mereka sendiri. Iya betul ya. Oke Pak. Nah balik lagi kepada tadi ngomong perjanjian lama gitu ya Pak. Nah ini berhubungan dengan agama yang lain gitu. Nah, saya sering menemukan kan banyak cerita-cerita yang cukup mirip gitu ya. Kalau misalnya dia ngomong soal Alkitab dengan apa yang ada di dalam agama seberang kita, Muslim gitu kan. Nah itu sebenarnya kesamaannya itu seperti apa Pak? Emang ceritanya sama atau seperti apa sebetulnya? Begini, memang kalau saya itu berbicara tentang agama lain itu serba salah, serba repot. Kenapa? Karena ini wilayah sensitif ya. Tapi ya oke lah, saya tidak mencoba untuk mengomentari agama orang dari perspektif kitab suci orang. Tapi saya dari coba dari kita ya. Pertama dari Yahudi dulu. Kenapa dari Yahudi? Apa Yahudi itu bagian dari kita? Ya kita kan bagian dari Yahudi mula-mula. Coba dibaca misalnya di dalam dokumen Yahudi. Itu bisa bisa diikuti di Google, itu ada. Buka saja Sefaria, itu webnya Yahudi. Cari Hilkot Tesufot Rambam. Jadi judulnya itu Hilkot Tesufot Rambam. Artinya respons dari Rambam. Rambam itu Rabi Moshe ben Maimun. Nomor 149. Itu dikatakan, kamu dilarang mengajarkan Taurat kepada orang Muslim. Namanya kepada orang Yismaelim. Tapi kamu diperbolehkan mengajarkan Taurat, hukum-hukum ini kepada orang Nosrim. Kenapa diperbolehkan? Karena orang Nosrim itu Tauratnya sama dengan Taurat kita. Hanya mereka itu salah menafsirkan.
Jadi kita boleh mengajarkan Taurat kepada orang Kristen dengan harapan menarik mereka kepada kebenaran iman kita. Ya. Karena Taurat mereka itu sama dengan Taurat kita. Niscaya kalau mereka diluruskan tentang pemahaman Taurat yang benar, mereka akan beriman secara benar pula. Tetapi kalau kita mengajarkan Taurat kepada orang Yismaelim, mereka tidak percaya bahwa Taurat itu telah turun dari Tuhan, artinya tanpa perubahan. Nanti kalau cocok dengan keinginan mereka, aspirasi mereka, Taurat kita dikutip. Misalnya untuk membuktikan kalau dalam sehari-hari ya, Muhammad sudah dinubuatkan dalam Taurat. Tapi kalau tidak cocok, Taurat kita akan dituduh palsu. Karena itu jangan mengajarkan Taurat kepada orang Muslim. Itu perspektif Yahudi. Ya. Jadi intinya gini, konsep pewahyuannya beda. Kristen sama Yahudi memang berbeda dalam hal penggenapan nubuat itu. Ya. Tapi dalam hal teks sumbernya sama. Sama. Teks sumbernya sama. Jadi sama-sama perjanjian lama. Ya. Kalau istilah mereka Tanak ya. Ya. Soal kita salah menurut pandangan Yahudi, ya itu wajar lah. Dua aliran kalau sedang konflik satu saudara kan bisa Ya. bertengkar. Tapi kalau saudara jauh lain lagi. Kalau saudara jauh itu kan melihatnya dari perspektifnya dia. Oh jangan-jangan keluarga itu begini. Jangan-jangan kitab suci mereka sudah tidak cocok dengan aslinya. Padahal parameter aslinya itu mereka nggak bisa buktikan. Mana yang kamu tuduh palsu itu aslinya yang mana? Loh ada di mana? Ada di angan-angan. Jadi ini angan-angan teologis yang dipaksakan untuk kitab sucinya orang. Oke. Jadi misalnya mereka membayangkan kitab suci itu turun dari surga, didiktekan oleh malaikat misalnya, dan harafiah dihafal kata demi kata. Itu nggak pernah ada dalam ajaran Kristen dan juga Yahudi. Makanya dalam tradisi Yahudi itu terkenal adagium dari tradisi lisan yang mengatakan Dibrat Torah Kileison Bene Adam. Taurat itu berbicara kepada kita dengan bahasa manusia atau seperti bahasa manusia. Ya. Nah karena itu misalnya siapa yang nulis kematian Musa? Misalnya ini. Ya. Ini kalau di saudara jauh tadi dipersoalkan. Dipersoalkan ya namanya saudara jauh kan lihatnya dari perspektif yang jauh. Iya, betul. Katanya Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Loh kok bisa Musa menulis kematiannya sendiri? Iya. Lah yang ngomong tuh Musa menulis kematian sendiri siapa bro? Tidak ada yang ngomong begitu. Dari awal memang yang nulis kematian Musa. Ini menurut catatan tradisi Yahudi ya. Misalnya dalam Baba Batra. Itu ada catatan dari tradisi Yahudi bahwa Yosua lah yang mencatat kematian Musa. Jadi tidak setiap kejadian sampai kitab ulangan mulai dari Bereshit bara Elohim et asamayim ve et saaret ve haaret hayetah tohu wa pohu wa hosek alfene tehom verwah Elohim merakefet alfene hamayin. Itu seperti kata-kata mekanistik sampai maka matilah Musa. Nggak ada seperti itu. Jadi artinya gini, mari kita menghormati pandangan pewahyuan kita masing-masing. Kalau problematik antara Islam dan Kristen Yahudi itu problematik teks sumbernya berbeda. Teks sumber kita Yahudi dan Kristen sekalipun di situ ada varian teks ya. Karena di Yahudi sendiri ada Targum Onkelos, Targum Yerusalmi. Di Kristen itu ada misalnya teks Vulgata dari terjemahan Latin, Septuaginta Yunani sekalipun sebagian dari teks Septuaginta itu asalnya kita warisi dari Yahudi diaspora juga. Abad ketiga sebelum Masehi. Ada Pesita bahasa Aram, tapi sesungguhnya naskah sumbernya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua itu juga. Soal varian-varian teks itu kalau naskah kuno manapun ya biasa lah. Itu kalau problem Yahudi dan Kristen itu problem tafsir. Kalau problem Yahudi Kristen dengan Islam itu problem teks sumber kitab suci. Jadi Islam percaya dengan Taurat. Tapi Taurat yang mana? Begitu disodorkan kitab ulangan ini benar.
ketika ditulis seorang nabi di tengah-tengahmu di antara saudaramu ditafsirkan Nabi Muhammad. Begitu ditolak, ini sudah dipalsukan, ya nggak bisa begitu. Iya. Makanya jalan keluarnya bukan memaksakan teologi kita masing-masing. Saya kalau ngomong begini kepada teman Yahudi menolak klaim saya nggak marah. Iya. Itu kan varian penafsiran. Iya. Seperti bedanya tafsir antara Parisi dengan Eseni. Di mata orang Eseni Parisi sesat. Di mata orang Parisi Eseni, Saduki, Kristen sesat. Ya sama. Iya. Kalau di mata orang Parisi, Saduki, Eseni, Kristen itu minim. Minim itu aliran-aliran sesat. Jadi kalau di mata Kristen, Yahudi itu bukan sesat. Yahudi itu umat Tuhan dalam penantian. Mereka masih menanti. Kalau Kristen umat Tuhan dalam penggenapan. Wow. Tapi kalau tetangga jauh itu ya mungkin saja. Kalau mau sinis-sinisan orang bisa ngarang-ngarang sendiri. Itu umat Tuhan dalam kebingungan. Nah kenapa kok bingung? Lo katanya percaya Taurat. Begitu disodorkan Taurat kalau cocok diambil. Kalau Kalau enggak cocok dituduh palsu. Sekalipun enggak bisa menunjukkan mana teks aslinya yang kamu tuduh palsu. Sebab sejak zaman dulu sampai sekarang misalnya siapa yang harus dikorbankan? Itu Ishak. Janganlah orang ikut-ikut bukan Ishak, bukan Ismail. Ternyata yang dikorbankan itu kambing. Itu jawaban saleh tapi salah. Loh, kenapa saleh tapi salah? Sumbernya teks kuno. Baca teks Qumran di gua keempat. Itu ada kutipan dari Kejadian 22. Itu tahun 100 sebelum Masehi. Bunyinya sama dengan teks Masoretik yang ditulis abad 10 Masehi. Intinya wa yomerkahna et binika et yehitika asr akhapta et yitsak. Ambillah anak yang tunggal yang kamu kasih, yaitu Ishak. Ya. Kalaupun kita baca Taurat di tangan orang Kristen, di tangan orang Samaria, di tangan orang Yahudi, semuanya sama. Kejadian pasal 22 kecuali satu. Orang Samaria ya setelah et yitsak wileh leka dan bawalah dia El Eret Ha Muria ke tanah Muria, sama dia ditulis El Eret Ha Muri. Tanah Muri itu Gunung Gerizim. Kenapa? Lah ini sejarah berdirinya Samaria sendiri kan ditolak sama Yahudi. Ya, ketika mereka mau ikut membangun bait suci di Yerusalem, mereka ditolak. Ya. Kamu nggak bisa ikut karena kamu sudah menikah dengan Dicampur ya. kawin campur dengan 5 suku itu, Babel, Hamad, Kuta, Awa, Seferwaim. Maka marahlah dia ketika ditolak. Sikem itu tempat yang berdekatan dengan Muri yang sebenarnya. Karena itu Ishak tidak disembelih di Yerusalem, tapi di tanah Muria disebut Muri. Itu bisa dilacak sejarahnya. Karena apa? Naskah Taurat Samaria sampai sekarang eksis, gak pernah dibakar. Naskah Taurat Kristen, Taurat Yahudi eksis, bisa dibandingkan, bisa diobrak-abrik, bisa telaah, bisa diuji, bisa diverifikasi tanpa ancaman penodaan agama. Tanpa ancaman kamu telah merusak Taurat. Enggak, semua bisa diuji. Ya. Gitu loh kira-kira. Iya. Wow, ini seru banget ya Pak. Nah, berikutnya nih Pak, menurut Pak Bambang nih, Allah yang disembah orang Kristen nih, ya, sama Allah yang disembah dengan orang Israel, orang Yahudi, dan satu lagi dengan Allah yang disembah dengan orang Islam, itu sebenarnya sama nggak Pak? Begini, kalau jawaban secara filsafat ketuhanan, Iya. itu berbeda dengan jawaban secara teologis. Oke. Secara filsafat ketuhanan itu kalau di dalam iman Kristen mungkin dibandingkan dengan kata general revelation, wahyu umum. Wahyu umum. Wahyu umum itu gini, jangankan kok sampai manusia, makhluk hidup yang punya pikiran. Langit saja kalau bisa ngomong, dia akan bersaksi siapa penciptanya. Makanya ada nyanyian lagu lama itu, zaman saya masih
sekolah itu. Kalau bulan bisa ngomong ya. Itu artinya apa? Seandainya bulan bisa ngomong, kata Dul Sumbang, dia bisa bersaksi siapa penciptanya. Coba bandingkan dengan ayat Mazmur. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Artinya langit itu bersaksi. Roma pasal 1 ayat 20 bahwa eksistensi sang pencipta alam semesta ini hanya satu. Iya. Mau dikonsep dengan macam-macam konsep apapun, itu satu. Nah, perbedaannya di mana? Di teologinya. Oke. Itu loh. Ya, Jadi ya. kalau ditanya secara teologis sekarang gini, apakah Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen sama? Sama. Karena ini Tuhan perjanjian. Iya. Tuhan perjanjian itu Tuhan yang di dalam rumusan teologi, Tuhan yang memilih Israel. Apakah Islam mengakui Tuhan memilih Israel? Tidak. Ya. Tuhan yang memilih Abraham. Ini saya perdalam lagi ya. Ya. Tuhan yang memilih Abraham. Dulunya, ini saya bicara dulu dari aspek tafsiran Kristen. Ya. Silakan di cross check. Kalau kita membaca tulisan Bapak Gereja namanya Irenaeus dari Lyon, ada 4 perjanjian manusia dengan Tuhan. 1 perjanjian Adam. Dilanggar kan? Ya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Inilah yang namanya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang kedua, perjanjian Nuh. Kenapa perjanjian Nuh? Karena Tuhan berfirman, ku taruh busurku di atas awan sebagai perjanjian antara aku dan seluruh bumi. Maka perhatikan, perjanjian ini juga ada aturan tentang makanan kan? Ya. Apa aturan makanannya? Kejadian pasal 9. Semua binatang boleh kamu makan. Berarti termasuk babi boleh. Boleh. Kan itu kan? Nah, ini teksnya kan begitu. Ditambahi satu lagi tumbuh-tumbuhan. Iya. Benar enggak? Terus kemudian yang ketiga perjanjian Musa. Oke. Di zaman perjanjian Musa ini muncullah Torah. Ya. Dalam Torah itu terbagi dalam klasifikasi hukum. Ini ayatnya ada di dalam Ulangan pasal 6 ayat 20. Maha edot veha hukim veha mispatim asyar siwah adunai elohenu ethem. Kalau nanti anak-anakmu bertanya maha edot, peringatan apakah, ketentuan apa, dan peraturan apa yang diberikan Tuhan sembahan kita kepadamu, maka jawablah. Berarti di sini ada peraturan itu mispatim. Ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta. Itu hukum umum baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Ya. Yang kedua hukum khusus. Dilarang makan babi, dilarang makan onta, dilarang makan kelinci. Itu baru Imamat pasal 11 diberikan kepada Musa. Hanya berlaku bagi Israel. Lalu edot, hukum peringatan. Sabat, dilarang makan binatang yang mati, yang disendi pangkal paha. Dilarang memasak anak kambing bersama susu induknya. Ini hanya khusus bagi Israel. Nah, kemudian bagi bangsa-bangsa lain hukum Nuh tadi. Hukum Musa. Lalu perjanjian baru. Jadi perjanjian Adam, perjanjian Nuh, perjanjian Musa, perjanjian baru. Ini perspektif Kristen. Sekarang bagaimana perspektif Yahudi? Orang Yahudi punya yang namanya 7 hukum bagi keturunan Nuh. Dan hukum Musa dan nanti zaman Mesiah. Nah ini juga sama. Hanya perbedaan formulasinya. Ya. Makanya saya selalu mengatakan ketika saya mengajar di seminari, baik seminari Katolik maupun Protestan maupun Ortodok, saya selalu mengatakan mari kita selalu mengacu pada akar Yudaisme kita. Kita ini punya akar Yahudi, harus diakui itu. Makanya Paus Yohanes Paulus II ketika mengunjungi Yerusalem tahun 2000 bulan Maret, dia mengatakan, ya Tuhan, satukanlah saya dengan umat perjanjianmu. Setiap gereja yang mencoba menghapus akar keyahudian, dia menempuh jalan sesat Markion. Markion itu yang membedakan Allah perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru. Itu loh. Jadi kalau Yahudi dan Kristen itu problemnya pada soal penafsiran dan penggenapan. Tapi soal Abraham, pertanyaannya, ada perjanjian Adam, ada perjanjian Nuh, ada perjanjian Musa, ada perjanjian baru.
Mana perjanjian Abraham? Tidak ada kan? Kenapa tidak ada? Paulus mengatakan, kenapa orang-orang non-Yahudi harus dipaksa sunat seperti kita orang Yahudi? Itu menyalahi Taurat. Karena Taurat tidak pernah memaksa orang bukan Yahudi itu disunat. Hanya orang Yahudi yang disunat. Kan gitu kan? Itu yang ditekankan. Maka kemudian Paulus bertanya, bagaimana kita memaksakan sunat kepada orang bukan Yahudi? Abraham dibenarkan sebelum disunat atau setelah disunat? Jawabannya sebelum dia disunat. Berarti Abraham tuh mewakili dua perjanjian. Dia sebelum disunat mewakili perjanjian bangsa-bangsa, perjanjian Nuh. Setelah dia disunat mewakili perjanjian Musa. Makanya Abraham tidak pernah berdiri sendiri. Dia selalu ada dua ini. Nah, dalam hal ini Yahudi dan Kristen, Talmud dan perjanjian baru sama. Tapi kalau kita bandingkan dengan Islam, Islam ada milad Ibrahim. Ibrahim punya perjanjian sendiri. Dan itu tidak cocok dengan formulasi teologi Yahudi maupun Kristen. Tapi ya sudah, ini kan wilayah toleransi. Berbeda ya berbeda. Jadi kalau Tuhannya perjanjian lama dan perjanjian baru, itu sama. Tapi pertanyaannya, bukankah orang Yahudi menolak salib Kristus? Itu salah paham. Bukan paham salah, itu salah paham. Kenapa salah paham? Karena ada banyak sisa-sisa dari naskah polemik Yahudi. Misalnya Toledat Yesu. Itu naskah polemik Yahudi. Kenapa Yahudi begitu polemikus sama Kristen? Kristennya dulu kurang ajar juga. Pernah ada gereja-gereja yang mendukung antisemitisme di Eropa kan pernah. Reaksinya Yahudi yang tertindas ini ganti menyerang Kristen. Itu konflik dalam satu keluarga Abraham. Kemudian orang Yahudi mengembangkan pandangan bahwa nanti Yesus mati dengan tinja di neraka. Lalu Yesus disebut Ben Pantera, anak Zina dari seorang perwira Romawi. Itu naskah polemik. Bedakan dengan sikap Yahudi resmi. Bahkan ada teolog Yahudi yang sering orang Yahudi yang meludahi jalan salib. Itu kan kasus demi kasus. Setiap agama itu ada kelompok ekstrim, ada garis keras, ada garis lembut, ada garis lucu. Kan setiap agama ada itu. Lucu. Tapi coba kalau misalnya sikap orang Yahudi tentang kekristenan, baca deklarasi orang Yahudi rabbinik yang ditandatangani tahun 2015 ini yang paling akhir. Yang berjudul Melakukan Kehendak Bapa di Surga. Itu jelas sekali bahwa tidak ada yang menyalahkan Paulus. Bahkan dikatakan Yesus itu berjasa besar membawa nilai-nilai Taurat kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Soal orang Yahudi tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya itu memang dia Yahudi. Kalau dia percaya kan dia sudah jadi Kristen. Ini kan bukan bahasa dialog yang begini, ini bahasa polemik gitu loh. Begitu juga Islam. Kalau Islam terima Yesus ya sudah jadi Kristen. Atau kalau Kristen terima Muhammad Nabi terakhir dia sudah jadi Islam. Makanya batas-batas yang berbeda itu kita akui, tapi kesamaannya juga jangan dilupakan. Ini bahasa dialog yang lebih merangkul ketimbang memukul. Perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dijadikan pertentangan. Seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir nih Pak untuk episode kita kali ini. Kalau kita baca Alkitab nih Pak, kenapa di perjanjian lama ya kesannya tuh Allah itu kok kayaknya serem gitu loh. Kayak dia tuh bisa menyambar lah, bisa pokoknya pernyataan-pernyataan ya tentang bagaimana dia dengan manusia gitu loh. Nah, sedangkan di perjanjian baru lebih Allah itu sangat baik, penuh kasih karunia. Nah, itu sebenarnya bagaimana Pak? Karena kan kadang-kadang kita sepertinya memisahkan Allah perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru gitu. Makanya tadi saya mengutip itu Paus Yohanes Paulus II ketika mengunjungi Yerusalem bulan Maret tahun 2000. Satukan kami dengan umat perjanjianmu. Setiap teologi Kristen yang memisahkan gereja dari akar Yudaismenya menempuh jalan sesat Marcion. Siapakah Marcion? Marcion itu bidat abad kedua yang mengatakan bahwa Allah perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru itu berbeda. Allah perjanjian lama itu pendendam, penghukum,
Allah perjanjian baru itu Allah penuh kasih, gitu kira-kira. Nah, bagaimana menjembatani itu? Tadi katakan apa? Tampaknya. Kan hanya tampaknya, kesannya. Karena sejatinya kan tidak begitu. Pertama gini, untuk menolong kita memahami itu, pertama gini. Bandingkan ketika seorang hakim itu melakukan vonisnya di pengadilan. Dan bandingkan ketika seorang hakim memberi pengampunan di pengadilan juga. Memvonis, menentukan hukuman itu aspek keadilan. Tapi mempertimbangkan dengan meringankan hukuman lewat remisi dan seterusnya, itu adalah pengampunan. Jangan kita bayangkan waktu Pak Hakim menentukan dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun potongan masa percobaan karena begini-begini melanggar dengan secara pasti undang-undang penodaan agama misalnya kayak gitu. Itu kan serem sekali. Tapi ketika ya sudah, karena kamu di pengadilan bekerja sama dan mengakui kesalahan, sudah dimaafkan. Kemudian hukumannya dikurangi. Satu kasih, satunya keadilan. Wajah yang sama dari seorang hakim serem ketika dia memutus hukuman demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi lembut ketika dia merangkul dan mengasihi. Itu Tuhan yang satu. Tuhan jangan dibayangkan dia ini kasih sepenuhnya. Kalau kasih sepenuhnya di mana unsur keadilannya? Itu satu pertimbangan yang paling mudah. Lalu yang kedua, teks-teks perjanjian lama ini adalah teks yang terbentuk dalam waktu kurang lebih antara tahun 1500 atau 1400 sampai sekitar tahun 500 Masehi. Berarti 1000 tahun. Jadi zaman antara Musa, hakim-hakim sampai zamannya Daniel, itu beda-beda konteksnya. Lah konteks tentang kekerasan yang muncul di masa, misalnya contohnya masa Exodus. Itu kan bangsa yang bayangkan sekarang sekitar 2 juta manusia di dalam komando dalam komando Musa dan Harun. Mereka harus jalan selama 40 tahun di padang gurun. Itu kalau tidak dengan sikap tegas, nggak bisa itu berjalan. Iya toh? Sikap ketegasan semacam itu, maka Taurat yang terbentuk dalam periode keluaran terbesar. Karena kalau kita lihat mulai kitab Keluaran sampai kitab Ulangan, ini kan settingnya Mesir dan padang gurun. Baru kitab Ulangan pasal 34 belum sempat masuk ke tanah perjanjian. Iya kan? Artinya apa? Ini benar-benar situasi perjuangan yang keras luar biasa. Maka hukumnya keras. Untuk paham seperti ini orang mesti paham konteks dan bahasa aslinya juga. Contohnya gini. Kata kazir di dalam Imamat pasal 11 diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tahun 74 babi hutan. Nah sekarang kok jadi babi? Katanya babi hutan. Kok babi sekarang? Wah, Alkitab itu diterjemahkannya diganti-ganti. Masa firman Tuhan direvisi? Ini terjemahan bro, bukan aslinya. Aslinya kazir. Gak ada hutannya. Tapi kenapa diterjemahkan babi hutan? Ayat ini muncul dalam konteks Exodus. Di konteks Exodus tidak ada orang peternak babi. Karena mereka jalan babinya babi liar. Maka diterjemahkan babi hutan. Tapi teks aslinya tidak berubah. Lah sayang, kita ini di Indonesia suka ngurusi hal-hal yang sifatnya tidak ilmiah seperti ini. Ya toh? Dan kemudian orang itu kalau diskusi dipaksa, coba baca ayat ini. Nanti kalau Kristennya bingung, coba baca ayat ini. Nggak bisa begitu belajar kitab suci. Karena konteksnya apa? Misalnya ayat-ayat yang bicara misalnya Elia. Tuhan membiarkan bagaimana dia membunuh ratusan nabi Baal. Masa Tuhan sekejam itu? Ya kan? Kenapa Tuhan membiarkan? Ini wilayah penghakiman. Kalau kita runut dari sejarahnya yang lebih dalam, siapakah Isabel di situ? Kenapa namanya muncul kembali di kitab Wahyu sampai? Pada Isabel itu anaknya Itbal. Itbal itu seorang raja di Sidon
yang adalah penyembah Baal. Ya makanya namanya Isbal itu adalah orangnya Baal. Ini melakukan politik infiltrasi ke Israel. Dikawinkan dengan Raja Ahab. Raja Ahab berada dalam infiltrasi ideologi asing di Israel. Ya. Dan ideologi asing seperti Rusidon, penyembah Asyera, Astoret itu adalah penyembah dewi kesuburan. Mereka beranak pinak begitu banyak manusia untuk menaklukkan negara lain. Tidak usah butuh dengan kepintaran atau yang lain. Cukup kamu setiap tahun memperbanyak anak, menternakkan manusia, kamu bisa menguasai negara lain. Lalu akhirnya dalam konteks seperti itu tidak hanya dilakukan dengan pertarungan ideologis dengan kekuatan asing, tapi juga melakukan tindakan-tindakan yang pelanggaran HAM. Misalnya Isabel memalsukan materai raja karena dia ibu ratu. Lalu dia memasukkan segel itu yang ditulis untuk Isabel dan ada temuan inskripsinya itu. Yeah. Itu artinya apa? Dia telah melakukan istilahnya itu infiltrasi yang terlalu parah sampai kebijakan politik dan melakukan penyalahgunaan wewenang. Kedua, dia merebut kebun anggur Nabot. Artinya apa? Ini menguasai teritori negara orang. Nah, dalam konteks seperti ini, Tuhan seolah membiarkan Elia membunuh nabi-nabi Baal. Tapi setelah Elia diketahui oleh Isabel, dia ketakutan juga. Yeah. Dia manusia. Kemanakah Tuhan mengarahkan Elia? Ke Sinai. Kenapa ke Sinai? Kembali kepada hukum Taurat. Kamu boleh jengkel dengan orang lain. Kamu boleh melakukan apapun yang Tuhan izinkan. Yeah. Karena mengobati masyarakat yang sudah sakit. Tapi kembalilah kepada Torah. Kamu tidak boleh terus-menerus perang. Ada waktunya perang, ada waktunya damai. Yeah. Jadi konteks misalnya kitab Raja-Raja ini pembasmian terorisme. Nah, sementara perjanjian baru itu tidak ada urusannya dengan politik praktis. Yeah. Perjanjian baru lebih mengandung norma-norma moral tentang hal-hal yang sifatnya politis, ideologis, cuma disinggung sekilas. Misalnya, pemerintah adalah wakil Allah untuk kebaikanmu karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Tapi di situ ada kriterianya untuk kebaikanmu. Iya. Ya toh? Nah, di sini perjanjian baru itu bukan hukum positif, tapi hukum yang sifatnya normatif. Sementara perjanjian lama, Taurat itu hukum positif, ada sanksinya langsung. Yeah. Jadi bisa dibandingkan, tidak sepenuhnya sama. Yeah. Salah satu fungsi Taurat itu selain untuk bahan pengajaran, talmidim, tetapi juga bahan untuk pemutusan hukum, untuk pertimbangan hukum. Makanya disebut bahwa untuk pertimbangan pengadilan. Tetapi Torah juga seyak la Torah, mencegah perbuatan pidana perdata sebelum terjadi. Makanya seyak la Torah itu artinya membangun pagar di sekeliling Taurat. Hukum positifnya apa? Hukum positifnya jangan kamu berzina, itu hukum positif. Yeah. Siapa yang berzina dirajam, sanksinya. Tapi aku berkata kepadamu, ini yang namanya seyak la Torah. Ketika kamu melihat seorang wanita dan mengingininya, kamu telah berzina. Yeah. Maka sebelum kamu berzina, jangan kamu melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada perbuatan zina. Kalau hanya seperti ini, sebetulnya tidak usah jauh-jauh ke Torah. Bang Haji Roma Irama juga paham. Bila hatimu terbersit mau berzina, itu nyanyian setan, ya kan? Itu hanya mencegah perbuatan ini nilai universal. Sementara perjanjian baru itu adalah lebih bicara tentang hukum yang sifatnya normatif. Jadi jangan dipukul rata. Jadi kita melihat kasus by kasus seperti apa. Wow, seru banget nih Pak. Jadi tentunya kita harus lihat bukan hanya sekedar dari satu sisi, tapi juga harus benar-benar multidimensi gitu ya. Oke, terima kasih banget nih Pak Bambang buat podcast kita kali ini, dan kita akan kembali ngobrol-ngobrol seru dengan Pak Bambang di dalam episode berikutnya.
Saya Jose Claudio, pamit undur diri. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.